Oke anak-anak semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak semuanya selalu sehat dan selalu bahagia. Anak-anakku semua, pagi hari ini kita akan melanjutkan materi tentang jaringan komputer. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari tentang jaringan komputer. Yang pertama adalah apa itu jaringan komputer, sejarah jaringan komputer, klasifikasi jaringan, topologi jaringan, protokol, dan arsitektur. Yang pertama adalah pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan jaringan komputer. Tujuan dari jaringan komputer adalah 1. Membagi sumber daya, contohnya berbagi pemakaian printer, CPU, memori, hard disk, dan lain sebagainya. Komunikasi contohnya surat elektronik, instant messaging, chatting, dan lain-lain. Akses informasi contohnya adalah web browsing. Manfaat jaringan. Banyak sekali manfaat dari jaringan, diantaranya adalah yang pertama, untuk perusahaan atau organisasi. Resource sharing, seluruh program peralatan khususnya data bisa digunakan setiap orang pada jaringan tanpa pengaruh lokasi, resource, dan pemakai. Yang kedua adalah reliabilitas tinggi, adanya sumber alternatif, persediaan backup. Yang ketiga adalah skalabilitas, kemampuan untuk meningkatkan kinerja sistem secara berangsur-angsur. Manfaat jaringan yang untuk umum atau untuk individu, diantaranya adalah akses ke informasi yang berada di tempat jauh, komunikasi orang ke orang, hiburan interaktif. Oke, sebelum kita melangkah jauh tentang jaringan, akan kita belajar dulu adalah sejarah jaringan komputer. Gimana tahu sejarah jaringan komputer itu? Yang pertama adalah dari ARPANET, yang kedua adalah NSFNet, kemudian adalah Internet. Yang pertama adalah ARPANET. Pertengahan tahun 1960, Department of Defense (DoD) Amerika ingin memiliki tempat pengendali komando pada perang dingin. Karena itu dibentuklah ARPA yang yaitu ada Defense Advanced Research Project Agency. ARPA sendiri bekerja sama dengan universitas-universitas dan perusahaan-perusahaan yang memiliki ide yang menjanjikan. ARPA memberikan tender yang dimenangkan oleh BBN, Biro Konsultan of Cambridge, Massachusetts, untuk membangun subnet jaringan. Software dibuat oleh para mahasiswa pasca sarjana di Utah, Amerika Serikat pada musim panas tahun 1969. Jaringan eksperimen dibuat Desember 1969 dengan 4 nodes, diantaranya adalah di UCLA, Universitas Utah AS. Tidak ada kesamaan standar dalam software jaringan. Perbedaan protokol atau software jaringan ARPANET tidak cocok untuk jaringan besar. Kemudian dimulai penelitian pada protokol dilaksanakan. Kemudian integrasi protokol ke dalam Berkeley Unix Universitas California di Berkeley. Pada tahun 1983, banyak host yang dikoneksikan ke ARPANET. Kesulitan untuk pemenuhan host dan address, konsep domain name system DNS, itu konsep DNS system lahir. NSFNet, National Science Foundation Net, pada tahun 1970, melihat dampak ARPANET yang kian meluas, tapi yang ingin koneksi dengan ARPANET harus memiliki kontrak dengan DoD. NSF membuat jaringan yang disebut JSNet, di mana para peneliti akademis dapat mengambil dan menyimpan surat untuk orang lain atau MailSoft. Jaringan kecepatan tinggi dibuat tahun 1984, dibuka untuk seluruh kelompok-kelompok universitas dengan menggunakan protokol TCP/IP. Dibuat 6 jaringan backbone: San Diego, Boulder, Campbell, Pittsburgh, Ithaca, dan Princeton. NSF membiayai kurang lebih 20 jaringan regional yang dihubungkan ke backbone untuk universitas,
lab riset, perpustakaan, yang ini disebut dengan NSFNet. Kemudian yang ketiga adalah internet, yang sekarang ini perkembangannya sangat luar biasa untuk internet. Internet koneksi antar ARPANET dan NSFNet disebut dengan internet. Pada tanggal 1 Januari 1983, TCP/IP dinyatakan sebagai protokol resmi. Jaringan terus berkembang sehingga pada tahun 1990 sebanyak 3.000 jaringan dan 200.000 komputer terinterkoneksi ke internet. Pada tahun 1992, host pertama sebesar 1 juta terhubung. Pada tahun 1995, banyak backbone dan jaringan regional. Alat pertekan internet adalah TCP/IP atau TCP/IP protokol. 4 aplikasi awal diantaranya adalah email, newsgroup, remote login, atau telnet, transfer file, atau FTP. World Wide Web kemudian mulai lahir, ditemukan oleh fisikawan CERN Tim Berners-Lee tanpa mengubah fasilitas yang ada, namun membuat lebih mudah digunakan. Mosaic software untuk web server pertama dibuat oleh National Center for Supercomputer Association (NCSA), sehingga dengan WWW atau World Wide Web memungkinkan untuk menyusun sebuah halaman informasi dalam bentuk gambar, teks, suara, dan lain-lain. Dalam 1 tahun setelah Mosaic diluncurkan, server World Wide Web berkembang dari 100 menjadi 7.000. Definisi internet. Internet tidak sama dengan web. Internet adalah sebuah jaringan komputer global yang terdiri dari jutaan komputer yang saling terhubung dengan menggunakan protokol yang sama untuk berbagi informasi secara bersama. Internet adalah lokal atau LAN, pengguna dari global atau WAN. Bagaimana cara internet bekerja? Jaringan itu bekerja atau berkomunikasi dengan cara saling berhubungan atau berkomunikasi satu sama lain dengan berbasiskan protokol IP atau Internet Protocol dan TCP Transmission Control Protocol atau UDP User Datagram Protocol, sehingga setiap pengguna data setiap jaringan dapat mengakses semua layanan yang disediakan. Sedangkan web atau World Wide Web adalah sebuah koneksi keterhubungan dokumen-dokumen multimedia yang disimpan di internet dan diakses menggunakan protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Berdasarkan kriterianya, jaringan komputer dibedakan menjadi: yang pertama adalah berdasarkan distribusi sumber informasi atau data, yang kedua berdasarkan jangkauan geografis, yang ketiga berdasarkan peranan dan hubungan setiap komputer dalam memproses data, yang keempat berdasarkan media transmisi data. Berdasarkan distribusi sumber informasi atau data, ada dua, yaitu adalah jaringan terpusat. Jaringan ini terdiri dari komputer klien, komputer yang mana komputer klien berfungsi sebagai perantara untuk mengakses sumber informasi data yang berasal dari satu komputer server. Jaringan terdistribusi merupakan perpaduan beberapa jaringan terpusat sehingga terdapat beberapa komputer server yang saling berhubungan dengan klien membentuk sistem jaringan tertentu. Berdasarkan jangkauan geografisnya, ada LAN, Local Area Network, di mana jaringan LAN merupakan jaringan yang menghubungkan dua komputer atau lebih dalam cakupan seperti laboratorium, kantor, serta dalam satu warnet. MAN, Metropolitan Area Network. Jaringan MAN merupakan jaringan yang mencakup satu kota besar beserta daerah setempat. Contohnya jaringan telepon lokal, sistem telepon seluler, atau jaringan relay beberapa ISP internet. WAN, Wide Area Network. Jaringan WAN merupakan jaringan dengan cakupan seluruh dunia. Contohnya jaringan PT Telkom, Indosat, GM Seluler, Strindo, Telkomsel, dan masih banyak lagi.
Berdasarkan peranan dan hubungan tiap komputer dalam memproses data. Yang pertama adalah jaringan klien. Pada jaringan ini terdapat satu atau beberapa komputer, server, dan komputer klien. Komputer yang akan menjadi komputer server maupun menjadi komputer klien dan diubah melalui software jaringan pada protokolnya. Komputer klien sebagai perantara untuk dapat mengakses data pada komputer server, sedang komputer server menyediakan informasi yang diperlukan oleh komputer klien. Jaringan peer-to-peer. Pada jaringan ini tidak ada komputer klien maupun komputer server, karena semua komputer dapat melakukan pengiriman maupun penerimaan informasi, sehingga semua komputer berfungsi sebagai klien sekaligus sebagai server. Jadi kalau dalam jaringan peer-to-peer, ketika komputer itu meminta jaringan, maka dia adalah berposisi sebagai klien. Ketika dia dimintai data, dia adalah berposisi sebagai server. Berdasarkan media transmisi data, jaringan berkabel atau wired network. Pada jaringan ini, untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain, diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik antar komputer jaringan. Yang kedua adalah jaringan nirkabel atau wireless network. Jaringan tanpa kabel merupakan jaringan dengan medium berupa gelombang elektromagnetik. Pada jaringan ini tidak diperlukan kabel untuk menghubungkan antar komputer karena menggunakan gelombang elektromagnetik yang akan mengirimkan sinyal informasi antar komputer jaringan. Demikian untuk pengantar jaringan komputer. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.